Jemaat Gereja HKBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyambut Natal dengan sangat sederhana karena sekitar gereja masih dipenuhi lumpur sisa banjir bandang beberapa waktu lalu. Pihak gereja memutuskan untuk memajukan jadwal ibadah malam Natal yang seharusnya dilaksanakan malam nanti menjadi siang hari karena keterbatasan pasokan listrik. Pihak gereja berharap pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan sisa material banjir. Gereja Kristen Protestan Angkola yang merupakan satu dari 4 gereja terdampak musibah banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan bersiap menyambut Natal. Jemaat bersama-sama menghias pohon Natal, ornamen Natal, serta pembenahan bangunan gereja yang rusak akibat diterjang banjir bandang 25 November lalu. Mereka sangat antusias menyambut Natal. Ini kita membuat dekorasi Natal, kita membuat foto booth-nya, kita membuat ada boneka salju, ada bunga Natal, ada balon-balon, pokoknya supaya suasana Natal supaya tidak berduka. Menurut Pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola, Yansen Ritonga, kesiapan gereja dalam menyambut ibadah Natal sudah 90%. Menurutnya, musibah yang terjadi tidak menyurutkan jemaat untuk menyambut sukacita Natal. Pertama, kemarin tanggal 23 Desember kami sudah bergotong royong bersama dengan jemaat membersihkan dalam gereja dan juga di luar. Dan hari ini kami sedang mendekor gereja seadanya. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu kami, termasuk untuk perlengkapan ibadah, sound system, keyboard, dan mikrofon dan yang lainnya. Bangunan Gereja Kristen Protestan Angkola di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan masih berdiri kokoh. Kondisi ini disyukuri oleh jemaat karena meski dalam keterbatasan, mereka tetap dapat merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan harapan. Tim Liputan Kompas TV. Jemaat Gereja HKBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera menyambut Natal di tengah keterbatasan. Bagaimana mereka memaknai semangat Natal tahun ini? Kita sudah bersama Ayu, salah satu jemaat gereja. Selamat sore, Bu Ayu. Ibu Ayu mendengar suara saya? Ya. Ya, dengar. Iya, Ibu, di hampir 1 bulan lamanya pasca bencana dan sekarang jemaat di sana bersiap untuk merayakan Natal meski memang waktunya dimajukan ya Bu, bukan di malam hari. Bagaimana situasi terkini, bagaimana kondisi gereja saat ini Ibu Ayu? Gereja saat ini aman, baik-baik saja. Cuman ya itulah kalau kata bencana mau banjir. Tapi sebelum melaksanakan Natal kami gotong royong dulu di pagi. Semua jemaat gotong royong membersihkan gereja. Jadi artinya memang belum ada alat berat bantuan dari pemerintah untuk membersihkan gereja, Ibu? Sementara ini alat berat ke bagian pagaran pisang untuk membaguskan jalan air sungai. Tadi Ibu Ayu menceritakan bahwa jemaat gotong royong untuk membersihkan gereja. Lalu bagaimana dengan kondisi semua jemaat Ibu Ayu? Apakah masih banyak yang tinggal di pengungsian atau mungkin sudah kembali ke rumah masing-masing? Masih banyak di pengungsian, sebagian ada juga di rumah masing-masing. Ibu Ayu bersama keluarga masih komplit semua ya Bu? Masih. Oke. Ibu, Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Mungkin bukan sukacita, tetapi kami tahu mungkin Bu Ayu dan jemaat lainnya berusaha tetap berada dalam sukacita. Bagaimana Anda memaknai Natal tahun ini? Bagaimana mempertahankan semangat Natal pasca bencana? Jadi syukurilah masih bisa merayakan hari Natal untuk pada saat ini. Dimanapun kita umat Kristen harus semangat walaupun datang bencana.
Soalnya kita masih bisa lagi merayakan Natal di gereja. Hmm. Apa Ibu yang mungkin bisa diceritakan nanti tema bagaimana pendeta mungkin juga akan saling menyemangati ya para jemaat HKBP di sana? Ibu Coba Ayu? ulang aja, ulang pertanyaannya. Ya, Ya, apa mungkin bisa diceritakan persiapan malam Natal nanti? Mungkin bisa menceritakan kepada kami terkait dengan tema, mungkin saling memberi semangat antar jemaat di malam Natal nanti. malam nanti mungkin kami Natalnya di posko masing-masing ya. Hmm. Soalnya kalau di gereja belum berani lah dengan keadaan seperti ini. Oh, jadi merayakan Natal masih di posko ya, Bu? Berarti gereja belum bisa digunakan. Kalau untuk malam ini, kalau siang hari ya bisa. Ibu, jarak rumah Ibu ke lokasi gereja kira-kira seberapa jauh? Kayak kalau ke sana jauhnya aku nggak tahu ya berapa kilometer. Cuman dari gereja ke Lorong Ampat lumayan jauh lah. Dalam keterbatasan yang ada Ibu, di siang hari di gereja, kemudian di malam mungkin merayakan Natal di posko. Bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan suasana hati para jemaat atau mungkin anak-anak yang biasanya kan kalau di hari Natal itu bahagia ya Bu berkumpul dengan teman-teman, tukar kado. Tapi mungkin tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda memang, tapi melihat kondisi anak-anaknya semangat nih anak-anak merayakan Natal tahun ini. Soalnya kan banyak datang yang ngasih kado sama orang itu. Jadi orang tuh semangat. Ada anak-anak semangat, kabar yang baik untuk kami dengarkan Bu. Tapi artinya apakah memang nanti ada acara mungkin ke anak-anak yang disediakan? Biasanya kan di hari Minggu ataupun hari Natal anak-anak diberikan hiburan gitu ya? Ada. Oh ada kegiatan untuk menghibur anak-anak ya? Kalau iya ada. Bu, apa doa Ibu untuk Natal saat ini? Doa Natal untuk tahun ini ya diberikan umur panjang, rezeki, mudah-mudahan nggak terjadi lagi bencana seperti ini. Semua keluarga sehat-sehat. Sehat-sehat, sudah hampir sebulan pasca bencana, kita berharap situasi terus membaik begitu ya Ibu Ayu ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu Ayu telah bergabung di Kompas Petang. Selamat merayakan Natal Ibu. Selamat Natal. Selamat Natal.